Sobat semuanya, tentunya di sini kita menantikan turunnya SK P3K ini lebih cepat. Namun di sini kita harus mengetahui bahwasannya bisa jadi kita itu nanti tidak bisa mendapatkan SK P3K dikarenakan adanya pembatalan. Nah, pembatalan tersebut bisa saja terjadi terhadap semua kategori pelamar, entah itu P1, P2, P3 maupun juga pelamar umum ketika sudah dinyatakan lulus seleksi. Bahkan untuk teman-teman yang masuk dalam kategori P1 yang mendapat penempatan pun juga berpotensi untuk mengalami hal yang serupa. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terkait tentang apa saja sih 4 penyebab pembatalan pengangkatan ASN P3K. Ini kita akan memberikan contohnya. Nah, meskipun kita itu sudah dinyatakan lulus seleksi, ini bisa jadi nantinya itu jika melanggar dari 4 hal ini bisa menyebabkan kita itu batal untuk diangkat menjadi P3K. Inilah merupakan hal yang penting perlu dipahami oleh teman-teman honorer ke depannya supaya bisa lebih cermat ya untuk menyikapi terkait tentang jadwal yang nantinya akan disampaikan oleh Kemdikbudristek. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui inilah merupakan tahapan-tahapan untuk nantinya kita itu kelulusan ya, yaitu mulai dari saat ini sedang berlangsung untuk pengolahan ulang melalui optimalisasi formasi. Pengumuman ini masih ditunda untuk P1, P2, P3 dan juga pelamar umum. Berikutnya nanti setelah diumumkan akan ada masa sanggah, kemudian jawab sanggah, kemudian kelulusan pasca sanggah dan juga pengisian DRH NIP P3K serta usul untuk penetapan nomor induk P3K. Nah, selanjutnya terkait tentang pembatalan kelulusan ataupun juga batal dari pengangkatan, ini adalah tertera pada peraturan terbaru yang mana menjadi landasan acuan dalam pengangkatan P3K guru di tahun ini. Yaitu di sini terdapat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk guru di instansi daerah. Yang mana di sini lebih rincinya ini kita bisa lihat yaitu pada pasal yang ke-41 ya. Nah, pada pasal 41 ini dijelaskan yaitu dalam hal pelamar ini sudah dinyatakan lulus oleh PPK ya, oleh pejabat pembina kepegawaian, tetapi di kemudian hari ternyata di sini adalah mengundurkan diri, kemudian dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan, kemudian terbukti kualifikasi pendidikan dan persyaratan ini enggak sesuai ataupun juga meninggal dunia, maka di sini kita akan dibatalkan ya untuk kelulusan kita, sehingga kita nggak bisa jadi mendapatkan SK P3K. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu terkait tentang 4 hal yang bisa menyebabkan pembatalan kelulusan ataupun juga batal dari pengangkatan P3K ini dan juga contohnya. Baiklah, untuk yang pertama ini kita mulai dari mengundurkan diri ya teman-teman. Nah, ketika kita mengundurkan diri ini otomatis nanti bisa batal diangkat menjadi P3K. Nah, mengundurkan diri ini bisa jadi terjadi karena keinginan sendiri, karena memang nggak ingin melanjutkan untuk pengangkatan meskipun lulus seleksi, ataupun juga mengundurkan diri dikarenakan kelalaian kita sendiri. Nah, ketika teman-teman di sini sudah lulus ya, ini adalah untuk kita lihat pada buku panduan pengisian DRH untuk alur kelulusan SSCSN 2022 bahwasanya peserta ini login ke akun SSCSN, kemudian nanti di sana akan ada dua kemungkinan ya. Yang pertama ini kita lulus dan yang kedua ini tidak lulus. Nah, ketika teman-teman yang lulus inilah nanti yang bisa diangkat. Nah, di sini untuk yang lulus ini akan ada 2 opsi ya. Yang pertama ini lanjut pengisian DRH dan juga yang kedua ini adalah mengundurkan diri. Nah, melanjut pengisi DRH artinya ikut pemberkasan untuk mendapatkan nomor induk P3K dan juga SK P3K. Mengundurkan diri ini adalah ketika kita salah klik ataupun juga mungkin teman-teman nggak dapat izin mungkin ya dari suami atau istri untuk menjadi P3K. Tentunya di sini mengundurkan diri. Nah, selanjutnya setelah kita nanti login ke akun SSCSN dan tentunya di sini nanti teman-teman akan muncul link yang seperti ini ya. Yaitu di sini apakah Anda ingin melanjutkan pengisian DRH pemberkasan, maka di sini kalau misalkan teman-teman pilih ya, maka di sini artinya kita mengisi DRH, yaitu lanjut pemberkasan untuk nantinya bisa diangkat. Nah, selanjutnya di sini ada opsi yang kedua ya, yaitu tidak. Kalau misalkan teman-teman tidak, ini nanti kita dianggap yaitu saya ingin mengundurkan diri ya. Nah, selanjutnya di sini nanti teman-teman bisa mengunduh untuk form surat pengunduran diri yang ada pada bagian setelah teman-teman klik tidak. Yang mana di sini hal permohonan pengunduran diri yaitu kepada YTH atau siapa, kemudian
Ini yang pertama kita diisi teman-teman, yaitu untuk nama, kemudian data-datanya. Kemudian di sini semua data diisi, termasuk juga ada materainya 10.000. Ini nanti diupload ya. Nah, diupload seperti ini. Kalau misalkan sudah diisi, ini adalah untuk yang mengundurkan diri. Ini nanti diunggah di sini ya. Klik di sini, maka nanti akan terupload untuk surat pengunduran dirinya. Berikutnya nanti akan ada notifikasi seperti ini. Notifikasinya itu adalah setelah Anda mengunggah surat pengunduran diri, maka kelulusan Anda ini dibatalkan ya, dan tidak bisa lanjut dalam tahap pemberkasan. Apakah iya gitu kan? Nah, kemudian kalau misalkan sudah diupload, akan ada tampilan seperti ini. Anda sudah mengundurkan diri dari seleksi ASN dan sudah mengunggah surat pengunduran diri. Surat pengunduran diri dapat lihat di sini. Nah, kalau misalkan sudah mengundurkan diri seperti ini, maka teman-teman ini batal untuk diangkat menjadi P3K. Dan selanjutnya untuk yang kedua, ini adalah penyebab kita bisa batal diangkat menjadi P3K. Inilah jika tidak menyelesaikan pemberkasan sesuai dengan jadwalnya. Seperti yang kita ketahui bahwasannya di sini untuk pemberkasan itu pun juga sudah diberikan jadwalnya ya. Kita melakukan pemberkasan sesuai dengan jadwalnya. Kalau misalkan ini adalah jadwal yang semula ya, ini adalah nanti akan berubah untuk jadwal ini, dikarenakan untuk pengumuman hasil kelulusan P1 sampai dengan P4 ini yang seyogyanya akan diumumkan tanggal 2 sampai dengan tanggal 3, ini nggak jadi, ditunda. Nah, sehingga ini untuk jadwal-jadwal masa sanggah, jawab sanggah, pengumuman pasca sanggah, dan juga pengisian DRH ini nanti akan mundur. Nah, teman-teman selalu pantau di portal resmi guru P3K kemdikbud.go.id ataupun juga pantau di channel ini, nanti akan kita update untuk jadwal-jadwal terbarunya terus ya teman-teman. Nah, ketika sudah muncul jadwalnya, di sini kita harus melakukan pemberkasan ya, mengisi DRH sesuai dengan jadwal ini. Misalkan di sini adalah untuk pengisian DRH tanggal 22 Februari sampai dengan tanggal 13 Maret, maka kita sebelum tanggal 13 Maret ini harus apa? Yaitu harus segera mengisi DRH, harus selesai dan juga sudah klik tombol akhiri proses pengisian DRH. Kalau misalkan teman-teman sudah pemberkasan namun di sini teman-teman ternyata ini tidak klik tombol akhiri proses pengisian DRH, sama halnya pemberkasan teman-teman ini tidak dikumpulkan ya, tidak disubmit. Itu hal yang penting yang sering terjadi pada tahun-tahun sebelumnya teman-teman. Nah, jadi di sini setelah kita dinyatakan lulus, maka teman-teman ini harus menyelesaikan pengisian DRH ini sesuai dengan jadwalnya. Jangan sampai kita telat mengisi DRH, jangan sampai telat kita itu untuk mensubmitnya ya. Nah, berikutnya di sini nanti setelah kita itu lulus, nanti kita akan dapat tampilan untuk mengisi DRH. Nah, pada bagian pengisian DRH ini akan ada beberapa tab yang harus kita isi ya. Mulai dari pengisian biodata perorangan ya, perorangan biodata ini dilengkapi. Kemudian untuk data pendidikan, data pekerjaan, kemudian riwayat keluarga, kemudian riwayat organisasi, kemudian juga di bagian tab unggah dokumen. Nah, untuk unggah dokumen di sini ada 10 dokumen yang perlu kita upload nantinya. Ini harus kita upload dengan benar ya. Jangan sampai ada data yang salah atau keliru untuk filenya. Ada 10 ini dan ini sudah kita bahas pada video sebelumnya ya. Nah, setelah ini kita akan muncul yaitu tombol akhiri proses pengisian DRH. Nah, pada klik tombol akhir itu menentukan kita itu mengumpulkan untuk berkas kita ya. Nah, jadi kalau misalkan kita nggak menyelesaikan berkasan sampai selesai sesuai jadwal, maka kita akan batal untuk diangkat menjadi ASN P3K. Dan kemudian yang ketiga, inilah penyebab kita bisa batal diangkat P3K. Ini adalah jika kita itu memang ternyata itu tidak memenuhi syarat ya. Misalkan data ijazah kita ini adalah nggak benar atau palsu, atau mungkin juga data-data yang kita isikan ini nggak benar, maka kita nanti bisa dibatalkan untuk pengangkatan P3K-nya. Nah, sebagai contohnya ini adalah di tahun 2021 kemarin, yang mana sebenarnya kawan kita ini adalah lolos ya, lolos prasanggah P3K Guru 2021, sudah lolos kan? Nah, kemudian di sini ketika itu di pasca sanggah ini juga lolos ya. Selamat Anda lulus, tinggal mengisi DRH. Nah, selanjutnya di sini ketika dilihat juga pada hasil rekapitulasi per instansinya ini juga dinyatakan lulus karena pelamar tunggal di sana teman-teman. Ini lulus kan semuanya. Jadi ini tinggal menunggu pemberkasan. Nah, selanjutnya namun ketika mau mengisi pemberkasan ternyata nggak bisa melanjutkan berkasan karena nggak muncul linknya untuk mengisi DRH. Nah, tampilannya ini berubah menjadi seperti ini teman-teman. Yang awalnya lulus ini menjadi nggak lulus. Ini ternyata ada mohon maaf nggak lulus ya, Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi yang dilamar. Padahal masa sanggah sudah berakhir. Nah, inilah lulus seleksi kompetensi ya, tinggal diangkat, tinggal mengisi DRH. Namun ternyata dibatalkan karena di sini ternyata nggak lulus seleksi administrasi. Nah, kondisi seperti ini penyebabnya apa? Penyebabnya itu adalah ternyata kemarin ijazahnya itu nggak benar. Misalkan ijazahnya ketika ditulis di sistem itu ijazahnya
itulah sudah S1, namun pada kenyataannya yang diupload itulah ijazah yang D3 teman-teman. Jadi di sini nggak lulus seleksi administrasi. Dikarenakan pada dasarnya persyaratan utama untuk diangkat menjadi P3K itu kan ijazahnya minimal S1 ya. Kalau ijazahnya D3 seperti ini, maka dibatalkan kelulusannya. Seperti yang disampaikan juga Ibu Nunuk Suryani, bahwasanya di sini ketika ditanya apakah termasuk teman-teman yang P1 itu bisa batal kelulusannya, ini jawab adalah jika tidak ada data-data palsu ini nanti bisa aman ya. Artinya semua data asalkan ini semua data benar, ini kita bisa diangkat. Kalau misalkan datanya nggak benar, tentunya di sini nggak bisa diangkat ya teman-teman. Dan hal itu juga disampaikan juga dalam Permen Per RP yang menaungi payung hukum dari pengadaan P3K, bahwasannya dalam hal jika sudah dinyatakan lulus, ini ternyata ada data yang kualifikasi pendidikannya ini enggak sesuai dengan yang ditetapkan, ini maka pembatalan terjadi ya, yaitu PPK ini wajib melakukan pembatalan kelulusannya teman-teman. Nah ini, jadi ini adalah suatu hal yang penting terkait tentang ijazah. Kemudian untuk penyebab yang keempat ini adalah apa tadi, yaitu meninggal dunia. Nah untuk meninggal dunia ini kita nggak perlu gambarkan di sini ya, cuman contohnya ini tetap ada saja. Ketika teman-teman misalkan ya di luar sana itu ada kawan kita yang sudah lulus seleksi kompetensi tinggal mengisi DRH, kemudian ternyata pesertanya itu meninggal dunia, otomatis untuk prosesnya itu dihentikan ya. Jadi sudah nggak bisa diproses lagi untuk melanjutkan. Nah di sini jadi penyebab keempat adalah ketika peserta itu meninggal dunia, maka di sini dibatalkan untuk kelulusannya dan batal diangkat menjadi P3K. Nah selanjutnya tentunya di sini dari PPK ini harus mengumumkan pembatalan kelulusan ya yang bersangkutan itu. Kemudian ada mekanisme juga untuk pengganti. Nah PPK ini bisa mengusulkan penggantian pelamar kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan penggantinya. Persyaratannya apa? Persyaratannya adalah surat pengunduran diri, kemudian surat keterangan yang dianggap pengunduran diri. Ini adalah untuk yang pemberkasannya nggak kelar ya. Ini adalah untuk yang mengundurkan diri. Kemudian adalah surat keterangan meninggal. Kalau misalkan peserta itu meninggal, maka bisa diusulkan penggantian. Ini adalah jika peserta meninggal ini harus mendapatkan surat keterangan meninggal dunia, yaitu dari kelurahan, desa atau kecamatan ya. Nah dari usulan itu maka berikutnya Panselnas akan memberikan usulan nama pelamar pengganti dengan mempertimbangkan rekomendasi dari panitia Kemdikbudristek pusat ya. Nah selanjutnya di sini untuk PPK berdasarkan dari usulan itu, maka nanti akan menetapkan pelamar penggantinya untuk menggantikan yang batal diangkat tadi. Jadi di sini setidaknya itu ada 4 ya dari Permen Per RP nomor 20 tahun 2022 terkait tentang pembatalan untuk kelulusan P3K, yaitu yang pertama ini adalah mengundurkan diri, kemudian juga yang kedua ini adalah dianggap mengundurkan diri, kemudian terbukti ijazah nggak sesuai, ataupun juga meninggal dunia. Demikian, semoga teman-teman sukses semua, nanti lancar ya untuk pemberkasannya. Selamat menanti masa-masa bahagia ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.